Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi dan saya berasal dari kelas SKS 4 semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran udara. Dalam hal ini, pengertian atau definisi dari pencemaran udara sendiri, kemudian penyebab pencemaran udara, lalu cara menanggulangi pencemaran udara, dan juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan. Baiklah, kita masuk pada topik pembahasan pertama, yakni pengertian atau definisi pencemaran udara sendiri. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan, berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup, selain pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran udara juga merupakan perusakan terhadap kualitas udara. Perusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, yakni penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara sendiri terbagi menjadi dua, yakni faktor alam dan faktor manusia. Adapun faktor alam adalah selain manusia, alam juga mampu menjadi penyebab pencemaran udara. Hal ini terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia di dalamnya. Misalnya saja letusan gunung berapi. Manusia tidak mampu membuat letusan gunung berapi, maka dari itu proses ini disebut sebagai faktor alam. Letusan gunung berapi menghasilkan abu vulkanik dan gas pencemar lainnya yang mampu mencemari udara. Dampak dari letusan gunung bukan hanya berdampak pada pencemaran udara saja, namun juga berdampak pada kesehatan makhluk hidup dan menyebabkan anomali cuaca. Selain faktor alam, ada pula faktor manusia, yakni faktor dominan yang menyebabkan udara tercemar, yaitu kegiatan manusia seperti asap industri. Proses pembakaran yang dilakukan oleh pabrik buatan manusia menghasilkan asap beracun yang dilepaskan ke udara. Misalnya saja pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara yang dapat menghasilkan partikel oksida sulfur atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO2, yang mana bahan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi manusia yang menghirupnya. Adapun kegiatan manusia lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran udara yaitu 1. Proses pemanasan yang dihasilkan dari pengolahan makanan, daging, dan ikan. Hal ini dapat menimbulkan asap, debu, dan bau yang mampu mencemari lingkungan. 2. Proses pembangunan yang mana pada proses ini akan menghasilkan asap dan debu. 3. Proses kimia, seperti pada proses fertilisasi hingga menghasilkan debu, uap, dan gas. 4. Asap transportasi. Hal ini adalah hal yang paling sering kita jumpai. Asap kendaraan merupakan penyebab terbesar polusi udara. 5. Bahan radioaktif. Bahan yang digunakan untuk percobaan nuklir dan bom ini menghasilkan partikel-partikel debu radioaktif yang menyebabkan polusi. 6. Debu dan emisi yang dihasilkan dari pertambangan dan penggalian. 7. Pembakaran, baik pembakaran sampah, pembakaran hutan, maupun peleburan baja yang dilakukan menggunakan api hingga menghasilkan asap, uap, dan gas-gas. Selanjutnya, zat penyebab pencemaran udara. Beberapa zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah sebagai berikut. 1. Karbon monoksida atau CO. 2. Nitrogen oksida atau NOx. 3. Klorofluorokarbon atau CFC dan halon. 4. Ozon atau O3. 5. Gas rumah kaca dalam kurung H2O, CO2, CH4, O3, dan NO. 6. Belerang oksida atau SOx. Adapun dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Berikut ini merupakan dampak dari pencemaran udara. 1. Hujan asam. pH normal air hujan adalah 5,6 karena adanya CO2 di atmosfer. Pencemar udara seperti SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak dari hujan asam ini antara lain: 1. Mempengaruhi kualitas air permukaan. 2. Merusak tanaman. 3. Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air, tanah, dan air permukaan. 4. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan. 2. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global. 3. Pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga meningkatnya ketinggian muka air laut. Pemanasan global juga berdampak pada perubahan iklim bumi. Adapun dampak-dampak dari pemanasan global adalah: 1. Pencairan es di kutub. 2. Perubahan iklim regional dan global. 3. Perubahan siklus hidup flora dan fauna.
4. Kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer ketinggian 20-35 km merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon atau O3 terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon menyebabkan sinar UVB matahari tidak terfilter dan dapat mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman. Tak hanya berdampak pada lingkungan, dampak pencemaran udara juga berdampak pada kesehatan. Menurut WHO, saat ini 9 dari 10 orang bernafas di udara yang tercemar. Dampak pencemaran udara juga sudah membunuh sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Meski dampaknya mungkin tidak akan langsung terlihat, namun secara jangka panjang, udara kotor yang terus-menerus kita hirup bisa menyebabkan kondisi-kondisi seperti di bawah ini. 1. Membuat asma kambuh. Partikel-partikel polusi udara dan debu bisa membuat tingkat kekambuhan asma meningkat. 2. Bisa menimbulkan kanker paru-paru. Zat-zat berbahaya yang terdapat di udara kotor juga disebutkan bisa menimbulkan kanker paru-paru. 3. Meningkatkan risiko sakit jantung. Zat berbahaya seperti karbon hitam dan nitrogen oksida yang terdapat pada asap kendaraan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. 4. Jadi lebih mudah terkena infeksi. Polusi udara bisa meningkatkan kejadian infeksi paru-paru terutama pada anak-anak. Dan dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Dampak kelima, yakni bisa menghambat perkembangan anak. Paparan terhadap udara yang berkualitas buruk bisa menghambat perkembangan paru-paru pada anak. Akibatnya, paru-paru tidak bisa berfungsi dengan optimal saat dewasa. 6. Membuat jaringan di paru-paru meradang. Dampak pencemaran udara ini bisa menyerang orang yang paru-parunya sehat maupun individu dengan riwayat asma dan juga penyakit paru lainnya. 7. Meningkatkan risiko berat badan lahir rendah pada janin. Paparan polusi udara pada ibu hamil bisa meningkatkan risiko berat badan lahir rendah hingga kematian pada bayi. 8. Bisa menimbulkan penyakit paru lainnya. Dampak pencemaran udara yang paling umum seperti batuk dan sesak napas bisa terjadi, namun kondisi lain seperti penyakit paru obstruktif kronis juga bisa bertambah parah dengan adanya udara yang kotor. 9. Bisa mempercepat kematian. Jika tubuh terpapar udara kotor secara terus-menerus dalam jangka yang panjang, maka angka harapan hidup juga akan semakin pendek. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yakni cara menanggulangi pencemaran udara. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa cara dan solusi, antara lain 1. Gunakan moda angkutan umum. Guna mendorong diri sendiri dan masyarakat untuk menggunakan moda angkutan umum akan menurunkan tingkat polusi udara. 2. Hemat energi. Matikan kipas angin, lampu, penyejuk udara saat Anda berpergian keluar. Sejumlah besar bahan bakar fosil dibakar untuk menghasilkan listrik. Dengan mengurangi pemakaian listrik, berarti kita turut mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menyelamatkan udara. 3. Pahami dan praktek konsep reduce, reuse, dan recycle. Jangan membuang barang-barang yang tidak berguna bagi Anda. Anda mungkin saja dapat menggunakan barang-barang tersebut untuk hal lain, misalnya menghasilkan kerajinan, bahkan Anda bisa menghasilkan uang dari sampah yang didaur ulang. 4. Gunakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Teknologi energi terbarukan ramah lingkungan seperti matahari, angin, dan panas bumi semakin mutakhir. Pemerintah berbagai negara telah memberikan hibah kepada konsumen yang tertarik untuk memasang panel surya untuk rumah mereka. 5. Gunakan perangkat teknologi atau listrik yang hemat energi. Cukup sekian dari video saya mengenai penjelasan tentang pencemaran udara. Bila dalam video saya terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para penonton, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.